Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Cikal Amirul Ammar dari kelompok 5 NIM 115200002. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Casmini SAG MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang makna ibadah sosial dalam era pandemi COVID-19. Cakupan materi yang akan dibahas. Yang pertama ialah pengertian ibadah, yang kedua pengertian sosial, yang ketiga definisi ibadah sosial, yang keempat ciri-ciri ibadah sosial, yang kelima bentuk-bentuk ibadah sosial, dan yang terakhir makna ibadah sosial dalam era pandemi COVID-19. Apa itu ibadah? Ibadah dalam pengertian Islam adalah kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu penyerahan diri yang bulat dan jujur kepadanya, dengan mengikuti cara dan aturan yang ditetapkannya, dengan tunduk secara sempurna dan patuh secara mutlak. Secara umum, ibadah adalah bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Apa itu sosial? Sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat, kemasyarakatan, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma, dan sebagainya. Sosial istilah lazimnya dipergunakan untuk menggambarkan segala macam gejala yang ada dalam masyarakat, betapapun kecilnya kepentingan gejala itu secara sosial. Dengan demikian, maka semua peristiwa yang menyangkut diri manusia merupakan gejala yang bersifat sosial. Definisi ibadah sosial. Ibadah sosial adalah semua jenis kegiatan manusia yang interaksinya dengan sesama atau yang bersifat muamalah, yang dikerjakan dalam rangka penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhoannya. Ciri-ciri ibadah sosial. Yang pertama, ibadah, perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, dan juga untuk meraih pahala. Dan yang terakhir, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Bentuk ibadah sosial yang pertama ialah sodako. Sodako adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Menurut Soleman Soleh, bersodako merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bersodako dapat membantu orang lain dari kesusahan, dan akan mempererat antara yang lebih kaya dengan orang yang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 114, yang artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Bentuk kedua ialah tolong-menolong. Secara sederhana, menurut bahasa, ta'awun adalah saling tolong-menolong, sedangkan menurut istilah adalah sikap dan praktik dalam membantu sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera jika dalam kehidupan masyarakatnya tertanam sikap tolong-menolong dan saling membantu satu dengan yang lain. Banyak manfaat atau nilai positif yang dapat diambil
dari terciptanya hubungan saling tolong-menolong. Di antaranya adalah memperkuat tali silaturahim atau hubungan antar sesama. Di antara masyarakat akan tercipta simbiosis mutualisme. Kebutuhan atau keperluan hidup akan terpenuhi, kesulitan hidup menjadi lebih ringan, dan kehidupan menjadi lebih tentram dan sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya." Bentuk yang ketiga ialah berkata baik. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, adab dan etika yang sesuai dengan fitrah manusia dengan didasari petunjuknya yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran juga menyebut aspek-aspek sosial, yaitu hubungan antara manusia, salah satunya berkomunikasi. Komunikasi bagi manusia sangat penting. Aktivitas tersebut merupakan kebutuhan mendasar untuk mempertahankan hidup. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat memperoleh makan, perlindungan, atau pakaian. Cara yang baik adalah cara yang selalu memelihara harga diri orang lain, dengan tidak membentak, tidak memarahi, tidak merendahkan, tidak mempermalukan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53, yang artinya, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Bentuk yang keempat ialah memberikan hak yang patut atau adil. Adil dalam bahasa Arab disebut dengan kata adilun, yang berarti sama dan seimbang. Adil dalam pengertian sama dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama. Sedangkan pengertian adil dalam ilmu akhlak adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Menurut istilah agama adalah melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menempatkan sesuatu pada kedudukan yang sebenarnya, dengan tidak menambahkan atau menguranginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Makna ibadah sosial dalam era pandemi COVID-19. Wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah merambah bumi Nusantara dan memberi banyak dampak yang menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya aspek ekonomi. Dari semua bentuk ibadah sosial yang dapat dilakukan, semuanya sangat bermanfaat di era pandemi ini, terutama dengan sodako dan tolong-menolong. Bersodako memiliki hikmah yang bersifat multidimensional, dan levelnya menjadi kesalehan sosial yang tercermin dari kedermawanan, kepedulian sesama, dan kesetiakawanan sosial. Dan juga semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu-membahu mencari jalan terbaik dalam mengatasi permasalahan yang ada, terutama dalam hal COVID-19. Jadi ibadah sosial merupakan penawar bagi permasalahan akibat dampak COVID-19, serta roh sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Ibadah sosial adalah wahana membangun kesalehan individu dan kesalehan sosial, sekaligus menjadi misi suci kebenaran agama sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu, keberpihakan dan kepedulian kita jangan sampai kalah dengan penularan virus corona. Keberpihakan dan kepedulian serta rasa tolong-menolong
juga perlu ditularkan sebagai virus dalam kesolehan individu dan kesolehan sosial. Itulah penyampaian materi tentang makna ibadah sosial dalam era pandemi COVID-19. Bila ada penyampaian materi yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.